Ketemu lagi dengan saya JDM. Kali ini saya akan membahas topik khusus tentang pariwisata. Secara pribadi saya bukanlah orang yang pakar di bidang ini, namun saya adalah orang yang sangat mencintai dunia ini. Sehingga dalam berbagai kesempatan ketika melakukan perjalanan tugas, baik itu di NTT, Bali, Jawa, bahkan di Australia, saya akan selalu berusaha untuk menyempatkan diri mengunjungi spot wisata yang menarik. Terkait pengelolaan pariwisata di Indonesia, Bali adalah barometernya. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah pariwisata Bali yang sudah mulai sejak tahun 1900-an hingga sekarang ini. Pencapaian di atas menyebabkan Bali selalu menjadi referensi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Misalkan Nusa Tenggara Timur meniru dan bahkan melabeli diri sebagai New Bali. Meskipun sematan itu hemat saya kurang tepat. Karena apa? Secara karakteristik Bali dan Nusa Tenggara Timur itu sangat berbeda. Misalnya Bali memiliki tradisi dan budaya yang homogen, sementara Nusa Tenggara Timur memiliki keragaman tradisi dan budaya. Antara satu kabupaten berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di dalam satu kabupaten memiliki sekian banyak tradisi dan budaya serta bahasa. Terlepas perdebatan sematan untuk NTT di atas, saya harus mengakui komitmen dan konsistensi pemerintah Bali merata hampir di semua kabupaten dan kota. Mereka sealur dalam melakukan grand design pembangunan di mana pariwisata menjadi leading sector di Pulau Seribu Pura. Saya pernah tinggal di Denpasar lebih kurang 6 bulan lamanya untuk alasan persiapan studi ke Australia. Di akhir pekan saya dan kawan-kawan melakukan traveling ke sejumlah spot wisata yang ada di Bali. Di sana saya menyaksikan, menemukan, dan mengamati bahwa Bali sangat konsisten dan komit terhadap pengelolaan pariwisata, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya. Setiap kabupaten atau kota memiliki objek wisata unggulan, infrastruktur pariwisata, dan masyarakatnya sangat welcome. Keberagaman tema wisata dan kerama tamahan masyarakat Bali menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat pada sidang terbuka program doktoral yang disiarkan secara langsung dari Balairung Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jumat 22 Oktober 2021 menarik kesimpulan bahwa pariwisata NTT sebagai jalan keluar untuk menanggalkan stigma miskin yang senantiasa melekat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak zaman kemerdekaan. Berdasarkan pengamatan dalam perjalanannya mengelilingi sejumlah negara di Eropa, kemudian
ia melakukan riset terhadap 45 objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ia melihat bahwa pariwisata dapat dijadikan sebagai potensi dan dapat juga dijadikan sebagai lokomotif atau dalam terminologi politisnya atau janji kampanye yang kemudian dituang ke dalam RPJMD disebut dengan prime mover atau penggerak utama pembangunan Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT bersama Wakil Gubernur memandang pariwisata tidak saja soal objek atau daya tarik wisata belaka. Pariwisata melingkupi rantai nilai pariwisata yang terkait dengan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Alasan inilah maka masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 menetapkan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan. Memang dalam sejarahnya geliat pariwisata NTT bukan baru terjadi sekarang ini. Tahun 1980 hingga 1990-an pariwisata NTT sempat booming, terutama di Pulau Flores, adanya Komodo, Danau Tiga Warna Kelimutu, dan Taman Bawah Laut Wayara. Kampung Moni itu mendadak berubah menjadi kampung bule, karena di sana kita mudah menemukan turis asing yang menginap di lodgement, di homestay atau villa yang ada di sekitaran Kampung Moni. Masyarakatnya sudah mulai bisa bicara bahasa Inggris dalam 1-2 kata, seperti sekedar menyapa selamat siang, selamat pagi, atau mengucapkan terima kasih. Adanya gempa melanda Pulau Flores dan sekitarnya pada tahun 1992 menyebabkan jumlah wisatawan asing mengalami penurunan yang tajam. Keadaan pariwisata kemudian berangsur-angsur pulih. Potensi-potensi pariwisata yang tersembunyi atau yang belum dikenal kala itu mulai dieksplorasi sehingga bermunculan destinasi-destinasi baru. Pariwisata NTT kian populer sejak adanya teknologi internet, terutama media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, sehingga penyebaran informasi melalui media-media tersebut mudah diakses oleh wisatawan tanpa batas wilayah. Tapi pertanyaannya, mengapa laju perkembangan pariwisata NTT lambat? Mengapa pariwisata belum bisa menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Atau secara ekstrim bisa memunculkan pertanyaan, mengapa NTT terus masuk kategori miskin sementara potensi pariwisatanya yang sangat luar biasa? Gubernur NTT telah menempuh langkah politis dan kebijakan publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan. Langkah ini seharusnya diikuti oleh pemerintah kabupaten kota seluruh NTT. Karena apa? Pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki isu yang sama, yakni stigmatisasi kemiskinan dan memiliki potensi dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Selain itu, pembangunan sektor pariwisata tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus
dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif. Dan jika berbicara pariwisata yang komprehensif, maka pariwisata menjadi domain semua stakeholders, baik itu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi harus bergerak seirama menuju visi yang sama, atau meminjam istilah Dr. Lais Kodat 2021, perlu adanya kolaborasi antar stakeholders. Kolaborasi berarti penyatuan energi, tenaga, dan peningkatan kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati. Kolaborasi menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang melampaui batas seperti wilayah, negara, dan kewenangan. Proses itu harus melibatkan proses komunikasi yang transparan dan saling percaya. Semua pihak yang berkolaborasi harus memperoleh informasi yang sama serta dapat memberikan gagasan dan umpan balik. Kolaborasi melibatkan pengambilan keputusan bersama, di mana aturan keputusan dipahami dan semua orang dan semua pihak yang terlibat. Kolaborasi merupakan koordinasi yang konstruktif yang dilakukan secara langsung sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan atau keputusan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, seperti apa dan bagaimana kolaborasi dalam konteks pembangunan sektor pariwisata? Pertama, semua pemimpin daerah, masyarakat, dan stakeholders yang harus menyadari akan potensi alam, flora, fauna, dan sumber daya manusia yang luar biasa ini. Pemahaman itu dimulai dengan tidak mengkotak-kotakan seperti Sesando itu milik orang Rote, Komodo itu punya orang Manggarai Barat, atau Bena itu punyanya orang Ngada. Cara pandang atau mindset pemimpin daerah dan masyarakat harus dirubah. Sebagai contoh, Komodo itu milik orang NTT yang ada di Manggarai Barat. Sesando itu alat musik khas NTT yang ada atau yang diciptakan oleh orang Rote. Atau Bena itu kampung tradisional NTT yang ada di Ngada. Ini sebenarnya sebagai salah satu contoh permainan pikiran bagaimana kita menciptakan NTT sebagai branding pariwisata, sama halnya ketika orang menyebut Bali untuk keseluruhan potensi yang ada di dalamnya. Walaupun sesampai di Bali, orang akan menyebutkan lokasi wisata lebih spesifik berdasarkan wilayah geografis maupun administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten kota dan masyarakatnya harus menaikkan cara pandang satu tingkat setara dengan pemerintah provinsi. Pemerintah NTT akan memandang Komodo itu milik NTT, Kelimutu itu kebanggaan orang NTT, dan seterusnya. Artinya apa? Cara pandang itu turut memberikan andil dalam berkolaborasi. Bagaimana mungkin antara pemerintah daerah bisa berkolaborasi jika cara pandangnya masih sektoral? Masih ada yang berpikir ini urusan kami, itu urusan Anda. Kedua, itulah sebabnya beda kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesepahaman yang sama. Sebaliknya, kolaborasi bisa dilakukan dengan siapa saja, musuh sekalipun. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh sebelah pihak
sedangkan kolaborasi dilakukan oleh semua pihak. Bisa saja kerjasama hanya mencapai tujuan satu pihak, sedangkan kolaborasi mengusung tujuan bersama untuk keuntungan bersama. Dengan demikian, dimensi kolaborasi memiliki dimensi yang lebih luas. Karena itu, kolaborasi lebih tepat sebagai model pembangunan pariwisata di NTT. Sebagai contoh, dengan sistem politik kita, sinergitas antara pemerintah sering tidak terarah. Masing-masing mempertahankan ego politik. Misalkan jika gubernurnya dari partai A, sementara bupatinya dari partai B, akan tidak pernah ketemu dalam merencanakan pembangunan. Program pembangunan lebih diarahkan ke dalam konflik ego politik. Padahal secara teknokratis, pendekatan perencanaan ego politik itu tak berlaku. Siapapun pemimpin dan apapun programnya diarahkan untuk tujuan atau kepentingan masyarakat banyak. Perbedaan aliran politik inilah yang sering membedakan satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam kekuatan kolaborasi akan mempertemukan dan mengarahkan pihak yang berbeda pandangan politik atau ideologi politik menuju tujuan yang sama. Ketiga, untuk memperkokoh kolaborasi sebagai pilar pembangunan pariwisata, diperlukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang elaboratif. Kolaborasi yang dibangun harus digarap secara cermat, tekun dan konsisten, serta berkesinambungan sekalipun pergantian rezim kepemimpinan. Gubernur NTT telah membuktikan tesisnya bahwa pariwisata sebagai prime mover pembangunan. Ini bukan pernyataan politis, tetapi sebuah kajian akademik. NTT memiliki kekayaan alam adalah kenyataan. Sayangnya, kekayaan alam tersebut belum dikelola secara baik, sehingga stigma kemiskinan menjadi harga mati untuk NTT setiap tahunnya. Pariwisata belum dipandang sebagai multiplier effect terhadap kemajuan pembangunan di NTT. Nah, Dr. Lais Kodat 2021 membuktikan secara akademik dan didukung oleh pengalaman praktisnya ketika melakukan perjalanan wisata ke sejumlah negara di Eropa, menyimpulkan bahwa pariwisata adalah lokomotif yang dapat menggerakkan sektor pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Inilah satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, karena kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik itu alam, flora, fauna, dan sumber daya manusia yang sesungguhnya belum dikelola secara optimal.